setuju dua tiga, nggak ada kehendak Bapak aku melakukan kehendak 21 Bapak. kau Nggak ada. baca dulu, Ini loh 21 itu. 21 kau baca dulu. Iya, 21 kau baca dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi yang dibuang itu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Oke. Kehendak Bapa Apa apa? kehendak Bapak Kehendak Yesus? Bapa apa? Apa Kau cari dulu kehendak kehendak. Kau cari dulu kehendak Bapa itu apa? Ya, apa kehendak Kau cari Bapa? dulu kehendak Bapa itu apa? Apa? Hah? Apakah Bapak? Kau apakah cari Bapak dulu kehendak berkehendak Bapa itu apa? Itu apakah Kau Bapak cari dulu. berkehendak? Apakah Kehendak Bapak Bapak itu berkehendak sekarang. menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan? Apakah Bapak berkehendak menjadikan Makanya Yesus aku Tuhan dan bilang, sesembahan? makanya aku bilang cari dulu kehendak Bapa itu apa, biar kau paham. Kita buka Matius ya, kita buka Matius 1 ya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Ini kehendak Bapa. Yesus itu menyelamatkan umatnya dari dosa mereka atau menyelamatkan dari neraka. Itu kehendak Bapa. Buka lagi Lukas 2, buka dulu biar kau paham ya. Yang melakukan kehendak Bapa itu apa? Itu yang perlu kau cari. Ya, buka Lukas 2. Tunggu, diam dulu kau, diam dulu kau. Kita cari dulu kehendak Bapa ya. Kehendak Bapa. Bapa. Kehendak Kehendak Bapa di dalam Bapa. surat- Diam dulu kau, buka Lukas 2. Buka dulu Lukas 2. Tunggu dulu, aku Buka belum ngomong. Lukas 2. Gantian Tunggu kehendak Bapa. Kita Iya, cari Lukas. dulu kehendak Bapa. Aku dulu lah ngomong, kasih datanya aku dulu. Loh, Ya. tunggu dulu, aku belum selesai kehendak Bapa. Tadi udah aku kasih satu, dah. Itu Matius bukan 1 ayat kehendak itu, tapi itu adalah cerita atau kabar yang disampaikan Bapak itu. Kabar itu bukan kehendak. Surat Matius yang barusan kau bacakan itu adalah kabar tentang kelahiran Yesus. Jadi Bukan kehendak. maksudmu yang dikabarkan oleh Allah Bapa itu tidak dilakukan. Hanya No. dijadikan. Makanya Setelah kau mualaf, kawan. Makanya kau menjadi mualaf. kuasa itu bukan kehendak. Kehendak itu keinginan. Apa keinginan Bapak terhadap Yesus? Baca surat Yohanes itu, di mana Bapak berkehendak menjadikan Yesus sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Kehendak dari Bapak ialah menjadikan Yesus itu sebagai utusan. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Matius 15, 24 sampai 26. Apalagi kehendak Bapak itu kepada Yesus, ya Bapak yang telah mengutus Yesus tidak pernah berkehendak menjadikan Yesus Tuhan dan juga sesembahan bagi umat Kristen. Jadi kenapa kalian anggap Yesus itu Tuhan dan sesembahan? Atas kehendak siapa Yesus kalian jadikan Tuhan dan juga sesembahan? Atas keinginannya Paulus. Di mana itu tertulis Bang Faruk? Di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 19 sampai dengan 26. Itu kehendak itu. Udah selesai. Udah. Oke. Kita kalau belajar Alkitab ya, kita harus belajar dari awal dulu baru dari akhir. Kita harus belajar dulu mulai dari kelahiran baru dewasa. Yang kau bacakan tadi Yohanes itu Yesus sudah dewasa dan itu perkataan Yesus sendiri. Tetapi yang aku bacakan tadi di Matius tentang kelahiran Yesus itu adalah perkataan Bapa. Di situ Yesus belum lahir ke dunia. Itu perkataan Bapa itu sendiri. Jangan kau garuk-garuk kepala, nampak kali kau idiot. Contohnya tentang kau dulu Faruk ya. Sewaktu kau dikandung ibumu, cerita yang mana duluan waktu kau dikandung ibumu dan sewaktu kau sekarang? Ku tanya dulu kau. Jawab ya, Cerita yang sabar mana ya. duluan didengarkan? Iya, Tunggu diam sabar, dulu diam. kau. Diam dulu kau. Aku belum siap menjawab. Kau diam dulu ya. Karena kalau kau menjawab aku diam gitu loh. Tunjukkan etikamu Kan sendiri itu kalau memang tanya enggak. tadi sama aku. Kalau Kan itu agamamu, tanya kalau tadi. agamamu yang sekarang kau anggap benar, tunjukkan etikamu yang benar. Jika etikamu tidak benar berarti agamamu tidak benar. Paham kau?
benar, tunjukkan etikamu benar. Jika seorang lagi menjawab, kau diam. Karena waktu kau itu adalah etika agamaku yang benar. Kutunjukkan dari etikaku. Paham kau? Nanti kalau aku menjawab itu marah, tapi itu suruh aku diam. Ini itu tanya lagi aku, bagaimana aku bisa menjawab sementara itu suruh aku diam? Cuman itu ini. Aku suruh kau diam di saat aku lagi menjawab. Ya, sekarang bagaimana? Kau duluan yang ngomong atau aku? Aku dulu ngomong itu. Lanjut. Fahami dulu kata-kata kehendak itu. Kehendak itu berbeda dengan kuasa. Kehendak itu berbeda dengan cerita. Jika kau mempertanyakan awal kelahiranku ketika aku dalam kandungan ibuku, dan ketika itu disampaikan kepada orang ramai atau kepada diriku, itu namanya cerita, bukan kehendak. Kehendak itu adalah keinginan. Yang kutanyakan berdasarkan surat yang kau bacakan tadi, ya, berdasarkan kitab yang kau bacakan tadi, di situ kan dikatakan, ya, di dalam Matius 21 itu dikatakan, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku. Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku. Maka kita kaji itu apa kehendak dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Berdasarkan surah Yohanes 17 nomor 3, kehendak dari Bapa yang mengutus Yesus ialah menjadikan Yesus itu sebagai utusan. Berdasarkan Matius 15 nomor 24 sampai 26, kehendak dari Bapa yang telah mengutus Yesus menjadikan Yesus sebagai pengajar, pembimbing untuk Bani Israel, untuk domba-domba yang tersesat dari galangan Israel, dari golongan Bani Israel. Bahkan diperkuat lagi dengan Matius 10 nomor 5 sampai 6, di mana di situ Yesus sendiri menegaskan kembali kepada murid-muridnya tentang apa yang diperintahkan Bapa kepada Yesus. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran itu hanya untuk jangan keluar dari bangsa-bangsa dari Bani Israel, jangan memasuki kota Samaria. Sampaikanlah pengajaran ini hanya kepada domba-domba yang tersesat dari golongan Israel, dari golongan Bani Israel. Tidak pernah dikatakan sampaikanlah pengajaranku ini kepada si Rasmi, nggak ada. Sampaikanlah pengajaranku ini kepada suku Batak, nggak ada. Sampaikanlah pengajaranku ini kepada seluruh manusia, nggak ada. Bahkan Bapa yang telah mengutus Yesus tidak pernah berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan umat Kristen. Sekarang pertanyaanku, siapa atas kehendak siapa Yesus Anda tuhankan, Yesus Anda sembah? Kalau berdasarkan KPR 11 nomor 5 19 sampai 26, di situ jelas dikisahkan ketika Barnabas dan juga Saulus ketika mereka berjalan menuju Antioquia, disitulah kali pertama mereka memperkenalkan Yesus itu sebagai Tuhan. Dan kepada murid-murid dari Saulus di KPR 11 nomor 26, di situ kali pertama Saulus ataupun Paulus mendeklarasikan iman Kristen. Sekarang jawab, atas kehendak siapa? Apakah Bapa yang telah mengutus Yesus berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahannya? Silahkan jawab. Oke, tadi kau bacakan ayat, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, itu tadi yang kita bahas. Ya, yang sekarang kehendak Bapa itu apa? Ya, yang aku bacakan di Matius 1 ayat 21 itu adalah perkataan Bapa, ya. Dan setiap apa yang difirmankan oleh Bapa, ya, di dalam Alkitab itu harus dilaksanakan oleh manusia. Biar kau paham, dan tidak ada di situ cerita. Jika kau mengatakan ayat firman Bapa adalah cerita, berarti kau adalah manusia biadab, ya, karena kau tidak mematuhi firman Allah atau firman Bapa, ya. Karena setiap apa yang difirmankan oleh Bapa itu harus dilaksanakan oleh manusia, ya. Jadi di Matius 1 ayat 21 Allah Bapa berfirman, Yesus lahir, ya, untuk menyelamatkan umat manusia. Berarti di situ Yesus menyelamatkan umat manusia. Kau pahami satu ini, ya. Terus yang kedua, dari mana?
Loh. Dari neraka, dari siksaan Dari dosa iblis di neraka. Dosa itu. Jangan aku tambah-tambahi dosa tertulis di neraka. Iya, udah diam dulu kau. Kau bilang tadi etika. Oke, udah. Kau sanggah sikit biar Jangan aku aku jawab. roba-roba di sini tertulisnya dosa Iya, bukan dengar. neraka. Oke. Kamu ngikut dia. Iya, dengar biar aku jawab. Nampak ya etikamu dengan agamamu sama ya. Dengan dari dosa mereka itu artinya jika manusia dosa, upah dosa adalah maut. Maut adalah siksaan di neraka. Jadi Yesus menyelamatkan umat manusia dari siksa neraka atau upah dosa. Ya, Allah Bapa berfirman menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka karena upah dosa adalah maut. Ya, biar paham kau. Jadi makanya kau dibuang dari Alkitab karena otakmu nggak nyampe, nggak jauh dari situ. Itu tepat, ya. Menyelamatkan dari dosa mereka karena upah dosa adalah maut. Paham nggak kau upah dosa maut? Hah? Makanya ini loh akiu yang nggak nyampe itulah sekam yang dibuang ya biar kau paham. Tunggu dulu, belum siap aku jawab. Emang aku udah siap menjawab? Etikamu sama agamamu sama ya. Etikamu sama agamamu sama. Paham kau? Tanya aku tadi itu. Kan kau bertanya mau aku jawab, kau marah. Cemana nih itu ini ah? Ya udah aku diam, gak mau aku jawab. Kalau kau memang gak mau dijawab. Aku kan lagi menjawab. Jawabanku belum siap. Itu masih yang jawaban pertama. Jawaban yang kedua. Buka Lukas 2 ayat 11. Ya. Kau buka biar kau paham. Jangan matamu melotot-lotot. Kau buka Lukas 2 ayat 11. Tapi aku gak boleh ngomong. Loh, aku nggak menyuruh kau ngomong. Aku bilang kau buka Lukas 2. Memang akiumu sama akiu agamamu sama. Aku bilang kau buka, bukan ngomong. Enggak, gini, Nak. lepet. Marah-marah aja dia. Bisa buka pada menang. Marah-marah aja. Dilarangnya aku ngomong teman-teman. Buka Lukas. Aku nggak nyuruh kau ngomong. Aku suruh buka kau Lukas 2 ayat 11. Bangkai botol, syukran, jazakallah khair. Kau kebuka. Oh, bilanglah tadi. Dengar aku baca. Hari udah ini baca, telah kayak gitu. lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan Tuhan. inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, inilah tandanya, terbungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Jadi bukan lahir di bawah pohon kurma. Jelas-jelas di sini Bapa memberitahukan ciri-cirinya. Dibungkus di dalam lampin dan terbaring di dalam palungan. Itulah Yesus ya. Bukan Isa yang lahir di palungan, yang naik ke surga tanpa menyelamatkan umatnya. Tanpa mati turun ke neraka, itulah Isamu yang lahir di pohon kurma. Tetapi di sini Bapa mengatakan ciri-cirinya Yesus terbungkus di dalam lampin dan terbaring di palungan. Ya, biar kau paham, telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu siapa? Yesus, yaitu Tuhan. Tuhan dia, Tuhan dari sorga datang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosanya, karena upah dosa adalah maut. Dan kamu di Al-Quranmu Maryam 71 masuk neraka. Sebelum kamu masuk neraka, kamu mengalami siksa kubur. Setelah kamu mengalami siksa kubur, kamu dibuang ke neraka. Maryam 71 itu jelas tertulis di Al-Quranmu, tetapi kamu tidak paham-paham. Kenapa tertulis di Al-Quranmu seperti itu? Supaya kamu tahu kamu memilih Tuhan yang mana. Gitu kau. Tapi karena otak kalian ini IQ rendah yang nggak paham, udah jelas dikatakan Maryam 71 masuk ke neraka tanpa terkecuali, karena itu adalah ketentuan Tuhanmu. Ketentuan Tuhanmu kau masuk neraka. Kau bangga-banggakan, kau bego banget gitu. Ketentuan Tuhanmu masuk neraka kau. Hah? Ketentuan Tuhanmu masuk neraka. Malu aku punya.
ketentuan Tuhan memasukkan umatnya ke neraka. Ketentuan. Kedua nih. Aduh, pening kepala Barbie. Udah bila boleh aku ngomong sekarang itu Rasmi Hasian. Silahkan. Oke. Di dalam Matius 1 nomor 21 di situ dikatakan Yesus itu akan lahir untuk menyelamatkan Bani Israel dari dosa. Ya, lebih jelasnya kita baca ya Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Umatnya di sini adalah berdasarkan Matius 15 nomor 24 sampai 26 itu adalah Bani Israel. Diperkuat lagi dengan Matius 10 nomor 5 sampai 6. Sekarang kutanyakan sama Mito. Kau jawab dulu dengan serius. Jawab dulu dengan serius ya, dengan serius ya. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa dengan cara yang diinginkan oleh Yesus? Silakan. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa seperti apa yang tertulis di dalam Matius 1 nomor 21 dengan cara yang diinginkan oleh Yesus? Silahkan jawab itu. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa? Silahkan itu dijawab. Teng. Maksud Anda dengan cara yang diinginkan Yesus bagaimana maksudnya? Contoh, aku menolong seseorang yang tenggelam, ya. Ku tolong dia dengan cara yang kuinginkan. Cara yang kuinginkan itu bagaimana? Karena dia tenggelam di sungai yang berarus, maka ku lemparkan kepada dia pelampung. Dia memegang pelampung itu lalu ku tarik dia dari pelampung itu. Itu cara yang kuinginkan. Ada cara yang tidak kuinginkan bagaimana? Ketika ada orang yang tenggelam di sungai yang berarus, ada orang di belakangku yang menolakku, mendorongku menjatuhi sungai itu supaya aku menolong orang. Itu kan dengan cara yang tidak kuinginkan itu. Karena apa? Besar kemungkinan juga aku akan metong. Karena sungai itu berarus. Ketika ada orang yang sengaja mendorongku jatuh ke sungai itu untuk menolong orang yang hanyut itu tadi, besar kemungkinan aku akan metong. Itu cara yang tidak kuinginkan. Karena cara yang kuinginkan adalah dengan melemparkan pelampung kepada orang yang tenggelam. Dia memegang pelampung itu, ku tarik dia. Selamat aku, selamat dia. Karena tidak akan jadi karena tidak ada risiko buatku. Itu cara yang kuinginkan. Sekarang sebutkan kepadaku berdasarkan apa yang dikatakan Bible seperti yang tertulis dalam Matius 1 nomor 21 bahwasanya Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa dengan cara yang diinginkan oleh Yesus yang tertulis dalam Bible? Silahkan. Oke. Jadi Anda salah memahami Alkitab jika Anda mengatakan bagaimana cara yang diinginkan Yesus ya. Dan itu bukan keinginan Yesus tetapi keinginan Bapa. Ya. Jadi tadi kembali kita katakan siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa seperti Anda akan dibuang ke neraka. Ya, kehendak Bapa itu tertulis ya, itu sudah ada mulai dari perjanjian lama, yaitu di Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya bisa kau buka Nabi Yesaya 53, di situ dikatakan kalau Yesus akan menderita ya. Kau buka dulu, nggak ada waktu garuk-garuk kepala paruh waktu untuk buka Alkitab biar kau paham. Bagaimana cara menyelamatkan umatnya dari dosa? Bagaimana cara Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa lo itu? Ya, iya itu sudah dikasih tahu di Yesaya. Nabi Yesaya sudah memberitahu. Kitab Yesaya itu. Kok kau bawa kitab Yesaya? Tadi dah kau bilang di dalam PL itu Yesus belum lahir. Masa kau kasih kitab di mana Yesus belum lahir itu? Bagaimana Yesus di PL tunggu dengar. Dosa itu yang kutanyakan. Oh Yesaya pula yang itu kasih. Bagaimana caranya? Tadi kan udah kubuka sama kau Lukas 2, telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Jadi loh, makanya tunggu dulu, diam dulu kau biar kau paham. Kalau kau nggak paham kau diam. Dari dosa itu, kok kelahirannya pula yang kau ceritakan.
Loh, Kitab Lukas 2 dari nomor 1 sampai seterusnya itu bercerita tentang kelahirannya Yesus. Bukan Iya. bercerita tentang cara Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang kutanyakan itu bagaimana cara Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa? makanya kau diam biar kau paham, biar nggak sama IQ-mu dengan IQ agamamu loh. Makanya kau diam biar kau paham. Kalau aku jawab kau dengarkan, jangan terus kau sanggah. Aku buka tadi di Lukas 2, telah lahir bagimu juru selamat yaitu Tuhan. Itu Berarti Tuhan, dengar dulu. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Gimana ini? Di situ. Di situ tertulis Tuhan. Ya. Lukas 2 dari nomor 1 sampai seterusnya bercerita tentang kelahiran Yesus. Bukan bercerita tentang bagaimana cara Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Kalau kau ingin mencari tahu cara tentang Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa, Agamamu sama maka IQ-mu kau sama. baca Belum semua siap dari ku jawab. kitab-kitab surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Karena jika sama kau mencari agamamu dalam surat-surat sama. yang ditulis oleh Ya. Paulus, kau tidak akan mendapatkan bagaimana cara Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Akan tetapi kisah yang tertulis dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan bagaimana cara Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa, itu adalah cara yang tidak diinginkan oleh Yesus. Karena apa? Karena yang diinginkan oleh Yesus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapa. Seperti kisah ketika Yohanes membaptis Yesus di sungai Yordan. Ketika itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Namanya seorang bapak mengatakan kepada anaknya, anak dikasihi, maka sudah sepatutnya si bapak itu tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi terhadap anak yang dikasihinya. Taklah mungkin ketika seorang bapak mengatakan inilah anak yang kukasihi, ujung-ujungnya ditumbalkan dia di kayu salib. Nggak mungkin. Berarti itu bukan cara yang diinginkan oleh Yesus. Dan bukan pula cara yang diinginkan oleh Bapa. Karena pada saat Yohanes membaptis Yesus, terdengar suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Mana ada bapak yang mengatakan anakku kasih tapi ditumbalkannya di kayu salib? Nggak ada. Berarti cara kematian di kayu salib itu bukan cara yang diinginkan oleh Yesus atau bukan pula cara yang diinginkan oleh Bapa. Karena apa? Karena tertulis dalam Yohanes 5:30 di mana Yesus mengatakan dia tidak bisa berbuat apapun atas dirinya sendiri, melainkan atas keinginan dari Bapa yang telah mengutus dia. Sementara Bapa yang telah mengutus dia mengatakan bahwasanya Yesus ini adalah anakku kasihi. Contohnya kau itu resmi, ketika kau mengatakan anakmu adalah anak yang kau kasihi, apakah kau mau mencampakkan anakmu ke dalam sungai? Mana mungkin mau? Itu maksudku loh itu. Silakan, bagaimana cara Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa dengan cara yang dia inginkan dan dengan cara ya yang dikehendaki oleh Bapa yang telah mengutus dia. Yohanes 17 nomor 3, silakan. Seorang bapak ya tidak akan mencampakkan anaknya ke sungai seperti yang Anda bilang, tetapi seorang bapak akan mengutus anaknya untuk berperang ya, untuk memenangkan kerajaannya. Anda paham nggak? Ya, seorang bapak akan mengutus anaknya berperang untuk memenangkan kerajaannya. Paham nggak kau? Jadi mungkin Tuhanmu yang mencampakkan anaknya ke sungai seperti yang Anda katakan, ya. Tetapi Allah Bapa mengutus anaknya berperang dengan iblis untuk menyelamatkan anak-anaknya di dunia. Dan di saat dia mengalahkan iblis dan di saat Yesus bisa menyelamatkan umat manusia dan segala kuasa di sorga, di bumi dan di neraka diserahkan kepada Yesus, itulah anak yang diutus untuk berperang dan anak itu menang di dalam peperangan. Bukan seperti Tuhan Anda yang mencampakkan Anda ke dalam sungai dan ke dalam neraka. Paham Anda? Malu kau kawan, otak kau nggak nyampe. Pura-pura tidur kau, licik kau ular. Udah, itu. Jawabannya apa itu? Bagaimana cara Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa? Jawabannya apa? Hah? Itu.
sesuai kehendak Bapa. Itulah cara Yesus menyelamatkan Iya, umatnya caranya dari bagaimana? dosanya. Yang tertulis dalam Bible itu Loh. caranya bagaimana? Sudah tertulis di Nabi Yesaya. Kok nggak Karena yang bisa? lain, ya, karena Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan sudah ada sebelum dunia ada. Makanya kau jangan peko, otak kau jangan peka, kupingmu peka, Ya, mata kau makanya. buta, nggak bisa baca, nggak bisa tulis kau. Tuhan sudah ada sebelum dunia ada. Tuhan itu Yesus. Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Ya udah, Paham kau? ya Makanya udah. Mana ada, yang makanya ada? ada Maria atau nubuatan, Yesus? nubuatannya di Nabi Mana yang Yesaya. ada? Makanya Maria atau ada Yesus? di Nabi Yesaya karena Yang Yesus itu duluan adalah ada, Tuhan. Mana duluan ada? Maria Tuhan atau Yesus? Mana yang duluan ada? Maria atau Yesus Yesus? Tuhan. Tapi makanya Tuhan Yesus itu siapa? lahir jadi manusia, Yang jadi duluan juru ada selamat. mana? Yesus atau Maria yang duluan ada? Percuma debat sama iblis IQ rendah, nggak paham. Tahu kau? Yesus itu Tuhan. Tuhan menjadi manusia, namanya Yesus. Kau buka Yohanes 1 ya. Yohanes 1, firman pada mulanya adalah firman ya. Teman-teman dia yang debat sama aku. Ya, Yohanes 1 buka. Yohanes 1 kau buka. Yohanes 1 buka dulu. Pada mulanya Iya. adalah firman. Firman Iya. itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Itu namanya Yesus. Allah itu Manusia, jadi di situ manusia. tertulisnya Namanya itu Yesus. manusia. Allah sudah ada sebelum dunia ada. orang ini Allah ngomong-ngomong sudah kita ada baru. sebelum dunia ada. Paham nggak kau? Ini gue bukakan ya, kita bukakan ya. Yesus atau Aku manusia sudah ada tertulisnya. sebelum Abraham ada. Aku sudah ada sebelum dunia ada. Itu kata Yesus. Kau paham nggak? Oke, Hah, kau paham sekarang nggak? aku tanya. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Iya. Aku sudah. Iya. Kenapa Yesus berkata begitu? Karena Yesus itu adalah Tuhan di sorga datang ke dunia menjadi manusia. Namanya Yesus. Bego kau, bego, peka, ummi. Kau paham kau ummi. Makanya kau dibuang ke neraka karena ummi kau. Nggak masuk rekap kau di Kristen karena kau ummi. Maka cocoknya kau dibuang ke neraka. Dibaca itu. Baca itu. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, anak memperanakan Ishak. Ini silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Berdasarkan Matius 1 nomor 1 ini, mana yang duluan ada? Itu Yesus atau Abraham? Karena di sini dikatakan dia anak Abraham. Karena dia anak Abraham, berarti siapa yang duluan ada? Dia atau Abraham? Itu. Woi, itu Rasmi. Tuhan menjadi manusia, namanya Yesus. Di waktu dia jadi manusia, masuk dia ke silsilah Abraham. Tahu nggak kau? Tetapi dia Tuhan dari sorga datang ke dunia menjadi manusia, namanya Yesus. Di waktu dia manusia selama 33 tahun, dia masuk ke silsilah Abraham. Karena Allah berjanji kepada Abraham akan menyertai Abraham dan keturunannya. Dengar dulu itu. Ya, makanya disitulah diam dulu kau. Makanya Yesus Tuhan itu masuk ke Di mana Yesus mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan yang jadi manusia? Di mana janji itu? Allah kepada Abraham. Di mana ya, Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia? Di mana Yesus mengatakan? Sudah kubuka sama kau tadi Lukas 2 ayat Nggak 11. ada. Di situ Bapa berkata. ada. Ya, kok nggak ada? Lahir Bapa anak berkata. manusia, di situ Kau anak baca manusia makanya. itu. Kau jangan otak idiotmu kau pamerkan, kau baca. Aku kan jelas kasih data. Buka Lukas 2 ayat 11. Paham nggak kau? Lukas 2 ayat 11. Itu bacalah perikopnya itu. Perikopnya saja mengatakan kelahiran Yesus anak manusia loh itu. Bukan kelahiran Yesus Tuhan loh itu. Lukas 2 itu bercerita tentang kelahiran Yesus, anak manusia. Seorang anak hari ini telah lahir bagimu, seorang anak, bukan Tuhan. Nggak ada seorang anak di situ. Nggak ada seorang anak. Kau baca dulu dengan jelas ya. Kau baca dulu dengan jelas. Ya, Hari baca. ini telah lahir bagimu juru selamat ya. Lahir bagimu juru selamat. Siapa juru selamat? Siapa yang mampu menyelamatkan manusia?
Ya, telah lahir bagimu juru selamat manusia. Siapa yang mampu menyelamatkan manusia? Yaitu Kristus Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan manusia. Aduh, nanti lalapku bilang kau IQ rendah. Aduh, kawan, matilah. Cepatlah kau masuk neraka, kawan. Aduh. Telah lahir bagimu juru selamat. Siapa yang mampu menyelamatkan manusia? Yaitu Tuhan. Tuhan di situ, Kristus Tuhan. Tuhan, kawan, yang jadi manusia. Tuhan yang jadi manusia. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan manusia. Sedangkan Muhammad aja nggak mampu naik ke surga di alam barzakh. Karena apa? Karena dia manusia. Karena dialah seutuhnya manusia, Muhammad itu. Makanya dia mati di alam barzakh, tidak naik ke surga. Tetapi Yesus setelah mati naik ke surga. Karena apa? Karena dia Tuhan. Kena Bennett kok kan? Kena Bennett dia. Ini tengah ini. Apa dibilangnya? Aduh, kesurupan. Kau Bennett aku, kawan, nggak bisa kau Bennett. Aku juga heran kenapa akunku ini nggak bisa di Bennett. Bolak-balik di Bennett tak bisa. Kenapa? Aku tak tahu. Ini baca ini baca ini nah. Baca. Tuhan apa seorang anak laki-laki? Tuhan apa seorang anak laki-laki? Baca. Seorang anak laki-laki tuh. Makanya aku Juga bilang. seorang anak laki-laki. Kau baca Makanya di aku bilang Matius tadi 1. sama kamu, coba Telah kau akan berikan ayat melahirkan dalam Bible Maria. di mana dikisahkan, di mana Yesus mengatakan Maria dia akan adalah melahirkan Tuhan anak yang menjadi laki-laki. manusia. Di mana Yesus mengatakan anak dia adalah laki-laki Tuhan kau yang telah menjadi katakan. manusia di mana? Kau katakan kau bukan tadi Yesaya anak laki-laki. Di Matius 1 ayat 21 juga dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Iya, Anak kan laki-laki, anak kawan. laki-laki loh itu, bukan Tuhan laki-laki kan? Yesus itu anak laki-laki. Tuhan yang menjadi manusia itu Di mana anak Yesus mengatakan laki-laki dia Tuhan namanya dan manusia? Yesus. Di mana dia mengatakan Yesus? Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan yang jadi manusia? Di mana? Bukan Yesus yang berkata, tetapi Bapa. Kau katakan tadi. Ya udah. Yang tidak Kembali ke melakukan pertanyaan kehendak yang Bapa. awal. Kembali ke Kau pertanyaan tadi Tuhan buka yang awal ayat. tentang kehendak Tadi Bapa. kau. Di mana Tadi Bapak kau buka berkehendak ayat. menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk umat Kristen? Di mana ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan umat Kristen? Di mana? Karena berdasarkan Matius 7:21, orang-orang yang diselamatkan itu adalah orang yang mengikuti kehendak dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Kau sebutkan ayat dalam Bible di mana Bapa yang telah mengutus Yesus mengkehendaki Yesus sebagai Tuhan untuk umat Kristen? Di mana tertulis? Di mana? Botak itu mencet kok itu. Dari tadi udah kubaca sama kau. Matius 1 ayat 21, Lukas 2 ayat 11, kehendak Bapa. Gak Kehendak nyambung Bapa. Lagi. Akiumu nggak nyampe, kawan. Itu Akiumu cerita nggak tentang nyampe. kelahiran, bukan kehendak Bapa itu. Sebutkan ayat dalam Bible di mana Bapa yang telah mengutus Yesus mengkehendaki Yesus sebagai Tuhan untuk umat Kristen. Di mana tertulis? Ya itu jawabannya, Lukas 2 ayat 11. Itu kelahiran itu kelahiran itu. Lukas Ya. 2 itu bercerita tentang kelahiran Yesus, bukan bercerita Ya. tentang kehendak Bapa. Kau pernah nggak baca Bible itu? Aku ini udah master Bible, Iya. master Bible. Ya, dengar ya.
Kelahiran Yesus itu yaitu Tuhan umat manusia. Paham nggak? Yang sebetulnya itu sekali lagi di mana tertulis dalam Bible, Bapa yang telah mengutus Yesus menginginkan Yesus, berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk umat Kristen di mana? Mencret. Bukan mencret. Mencret. Akiu nggak nyampe, bukan mencret. Dari tadi kau jelaskan, Kau nggak menjelaskan paham. kelahirannya, bukan keinginan Bapak. Kelahirannya yang kau kasih tahu, bukan keinginan Bapak. Yang ku minta itu keinginan Bapak, kehendak Bapak. Di mana dalam Bible tertulis Bapak itu berkehendak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan untuk umat Kristen di mana? Oke. Mencret. 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 Udah bau itu ras. Udah bau. Sudah bau. Di mana Tahu ayat nggak dalam kau? Bible? Tahu Ulangi nggak sekali kau? lagi. Jika Di mana jika ayat seorang dalam Bible? murid Di mana ya, Bapak yang jika telah mengutus Yesus mengkehendaki Yesus sebagai Tuhan untuk umat Kristen di mana? tahu nggak kau? Seorang murid yang nggak paham pasti tinggal kelas. Itulah kau. Murid kau bilang di mana? Iya kau. Dari tadi ku jelaskan kau nggak paham. Itu tentang kelahiran. Aku master Bible ini itu Lukas 2 dan seterusnya itu bercerita tentang kelahiran Yesus, bukan bercerita tentang kehendak Bapa. Semua surat-surat yang dituliskan oleh Paulus itu bercerita tentang kisah Yesus, bukan bercerita tentang kehendak Bapa. Karena di dalam surat-surat Paulus telah meninggalkan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini mengatakan bahwasanya dia ingin menyempurnakan atau menggenapkan hukum Torah. Sementara Paulus itu membatalkan hukum Torah. Efesus 2 nomor 15. Yesus itu diutus ya untuk menyelamatkan hanya untuk dari golongan Bani Israel. Matius 14 nomor 24 sampai 26. Sementara Paulus mengatakan Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia. Tertulis di dalam surat-surat Paulus, Yesus tidak pernah mengatakan dengan lisannya sendiri bahwasanya dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus tidak pernah meminta untuk disembah. Sementara Paulus di dalam KPR 11 nomor 19 sampai 26 dia memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Sementara dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus menyatakan dirinya utusan. Dan di dalam Yohanes 5 nomor 30 Yesus mengatakan bahwasanya dia tidak bisa berbuat apapun atas kehendak dirinya melainkan kehendak dari Bapa yang telah mengutus dia. Sementara dalam surat-surat Paulus mengatakan Yesus itu memiliki kehendak. Tidak ada satupun pengajaran-pengajaran disampaikan oleh Yesus diteruskan oleh Paulus. Yang ada itu apa yang diajarkan oleh Pak Yesus kontradiksi, berbaling terbalik dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Jika kau memberikan surat-surat dari Paulus, kau tidak akan menemukan kehendak Bapa di situ. Karena kehendak Bapa telah dihitamkan, telah ditutupi, telah ditutupi dan dihilangkan oleh Paulus dalam surat-surat Paulus. Kehendak Bapa itu masih tertulis sedikit demi sedikit di dalam surat perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas dan juga Yohanes. Sementara dalam surat-surat Paulus sudah tidak ada lagi kehendak Bapa. Makanya kau berikan satu ayat saja di mana Bapa yang telah mengutus Yesus berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk umat Kristen. Karena kehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk umat Kristen itu adalah kehendak dari Paulus. Tertulis di dalam KPR 11 nomor 19 sampai 26. Ayo, jangan lari kemana-mana kau. Kita fokus. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Bapa yang telah mengutus Yesus berkehendak menjadikan Yesus untuk jadi Tuhan untuk umat Kristen. Jangan berak celana dulu lah kau itu. Itu resmi. Hei, resmi. Berak celana dia udah bau tai. Mencret dia udah mencret. Resmi mencret. Mengi report nanti.
Udah siap kau jawab? Ya, itu Udah siap Maria kau jawab? Baritu. Maria baru. Halo, Udah siap kau jawab? siang. Iya, siang. Kita kasih dulu kesempatan sama yang lainnya ya. Bentar ya. Enggak, tunggu Kepo dulu, dulu, aku Kepo. jawab dulu ini. Aku jawab dulu, aku jawab. Sebentar, yang di atas jawab dulu. Ya udah silakan jawab. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana dikatakan Bapak yang telah mengutus Enggak, Yesus gini, berkehendak dengar. menjadikan Yesus Bukan sebagai Tuhan untuk umat Kristen. Silakan. Dengar. Dari tadi kau udah jawab panjang lebar, aku diam. Jadi kalau aku menjawab, kau tolong dulu kau diam. Ya? Oke, jangan dinaikkan. Aduh. Bisa nggak biar aku jawab? Jangan dulu terus kau potong ya. Jangan dulu terus kau potong. Bisa nggak? Selesai siap ini aku turun ya, serahkan sama yang lain ya. Siap ini aku turun, serahkan sama yang lain. Oke? Tapi selagi aku menjawab, tolong dulu jangan kau Itu potong. tahu pertanyaanku? Iya, aku tahu, tapi kau dengarkan aja, Apa? kau Coba dengarkan ulangi. aja dulu Coba jawabanku. ulangi pertanyaanku Ya, dulu, setelah itu aku karena diam. Coba ulangi dulu Ya. pertanyaanku, setelah itu aku diam. Silakan, ulangi pertanyaanku. ya, kau tanya tadi di mana kehendak Yesus mengatakan dia untuk menyelamatkan. Bukan itu Kau bilang pertanyaanku tadi. itu. Bukan itu. Kulangi lagi pertanyaanku ya. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Bapak yang telah mengutus Yesus enggak, gini, bukan gitu, bukan berkehendak gitu. menjadikan Bukan Yesus, gitu. berkehendak Bukan gitu. menjadikan Yesus sebagai Tadi Tuhan jawab- untuk umat tadi- Kristen. Bukan gitu. Tadi narasimu itu yang perlu aku jawab. Tadi narasimu panjang lebar, itu yang mau ku jawab. Bukan Iya, itu pertanyaanmu narasi. yang mau ku jawab. Puncak dari Ya, bukan. narasi Aku mau tadi adalah menjawab pertanyaan. narasimu tadi. Aku mau Puncak menjawab dari narasi narasimu tadi. pertanyaan. Adakah ayat dalam Aku Bible mau menjawab di mana narasimu Bapak yang telah tadi. mengutus Yesus berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk umat Kristen? Di mana tertulis? Itu narasi pertanyaan. Puncak dari narasi itu pertanyaan tadi. Silakan. Tadi kau bilang itu dihilangkan oleh Paulus, kehendak Bapa dihilangkan oleh Paulus. Kan kau bilang tadi narasimu, yang kau bilang aja nggak kau ingat. Gimana kau menjelaskan kawan ya? Tadi kau bilang yang dikehendaki oleh Bapa dihilangkan oleh Paulus, itu tadi kau bilang. Biar aku jelaskan, nggak ada dihilangkan oleh Paulus. Itu yang mau ku jelaskan sama kau. Makanya aku bilang kau diam dulu. Setelah ini ku jawab, kau serahkan sama yang lain. Paham nggak? Oke, biar aku mulai ya. Ya, tapi kau diam dulu. Apapun jawabanku, kau diam. Ya, apapun jawabanku, kau diam sebelum aku selesai. Karena aku menjawab tidak lama, paling 1 menit. Ya, ya. Di perjanjian lama kejadian Allah menciptakan manusia ya, ditempatkan di Taman Eden, dan di mana manusia itu langsung bertatap muka dengan Allah. Allah langsung berbicara langsung dengan Adam dan Hawa dengan satu larangan, tidak boleh memakan buah di Taman Eden. Tetapi Hawa mendengarkan hasutan iblis dan Adam Hawa jatuh ke dalam dosa. Di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan itu menjadi kekuasaan iblis. Maka karena manusia menjadi kekuasaan iblis ya, di bawah kekuasaan iblis, maka Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari siksaan iblis, dari kekuasaan iblis. Karena iblis itu jahat, menyesatkan manusia dan menyiksanya di dalam neraka ya. Makanya Tuhan datang menjadi manusia, namanya Yesus ya. Di mana Yesus itu datang untuk mengajari umat manusia, setelah diajari diselamatkan ya. Dan setelah Yesus mati di kayu, itulah penyelamatan Yesus kepada manusia. Dan setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, itu kembali ke wujud semula sebagai wujud Tuhan. Karena Yesus sudah naik ke surga, mute. Dan setelah Yesus kembali ke wujud Tuhan, terus menjumpai Paulus dengan berupa cahaya ya. Yesus tidak datang ke dunia ke dunia, tetapi dia berupa cahaya menjumpai. Makanya Paulus meniadakan kehendak dan lama, karena
berkuasa atas bumi dan neraka. Ceritanya begini, Pak Rut. Kau jangan kau mute aku, ya. Yesus datang ke dunia mengajari umat manusia dan menyelamatkan umat manusia, dan setelah itu dia kembali ke wujud semula. Jadi di saat menjumpai Paulus, ya, itu sudah dalam wujud manusia, paham nggak? Saat Tuhan Yesus menjumpai Paulus, dia sudah dalam wujud Tuhan, bukan lagi wujud manusia. Saat Tuhan Yesus menjumpai Tuhan itu, Yesus itu sudah dalam wujud Tuhan, bukan lagi dalam wujud manusia. Makanya Paulus bilang Yesus itu tuh. Makanya Paulus bilang Yesus itu Tuhan, karena Tuhan Yesus menjumpai Paulus. Duh, mana tahu? Mana orangnya, Bang? Mana orangnya? Makanya aku bilang teman-teman, mereka itu ya tidak ada pertanyaan yang nggak bisa mereka jawab. Semua pertanyaan bisa dijawab. Ya kan? Semua pertanyaan bisa dijawab. Apapun pertanyaan yang kalian tanyakan bisa dijawab. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan pertanyaan yang benar dan waras, nanti dulu. Karena bagi mereka yang penting menjawab. Masalah benar atau tidak itu belakangan. Apa yang kutanya entah apa yang dijawab sama itu resmi ini. Aku bertanya kepadanya, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Bapa yang telah mengutus Yesus berkehendak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan untuk umat Kristen. Karena untuk mencapai kerajaan surga berdasarkan Matius 7 nomor 21, kata Yesus di situ, mereka mengikuti kehendak dari Bapaknya. Yang mau masuk kerajaan surga adalah mereka-mereka mengikuti kehendak Bapaknya. Adakah kehendak dari Bapa yang telah mengutus Yesus menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk umat Kristen? Tidak ada. Malah dia ngalur lidur, keliling-keliling dia ke surat ke perjanjian lama, ke Yesaya, ke Kejadian, ke keliling dia. Karena berdasarkan perjanjian baru yang tertulis dalam KPR 11 nomor 19 sampai 26, Pauluslah yang menginginkan Yesus sebagai Tuhan. Bukan Bapak yang menginginkan Yesus sebagai Tuhan. Makanya itu resmi. Tadi kau bilang 1 menit, kau memberikan penjelasan. Udah 5 menit, apa ini? Suara apa itu? Suara apa tadi tuh? Udahlah itu resmi ya. Ceboklah dulu kau itu ya, cebok dulu ya. Udah mencret kau itu, cebok dulu kau itu. Udah bau di sini kau. Kau yang nggak paham, akimu yang rendah. Udah bau itu, udah bau. Ceboklah dulu kau. Halo. Oke, Bang Doles, selamat bergabung Bang Doles. Ya, selamat bergabung. Sorry. Ya, Ini ada silakan, telepon Bang. masuk doa mengganggu. Suara apa ini ya? Kedengaran suara saya, Kak? Iya, ntar Bang ada suara getar Bang. Handphoneku ya. Kalian abang dengar Bang? Ya, ada telepon masuk. Sorry, ada telepon masuk. Oh, alah. Ya, boleh bertanya beberapa hal sebelum kita sharing-sharing sebentar, Saudara Faruk? Iya, silakan Bang, silakan. Saudara Faruk, Abang nggak mau menanggapi diskusi kita tadi sama itu resmi. saya baru masuk, saya juga nggak terlalu dengar tadi apa pertanyaannya, tetapi saya mau bertanya sedikit, apakah Faruk ini mu'alaf?
Iya, 2012. Oh, berarti sebelumnya Kristen dong ya? Ih. Hah? Sebelumnya Kristen. Iya, sebelumnya Kristen. Oh, boleh tahu apa alasannya menjadi mualaf? Bentar bang ya. Ini kok nggak bisa nih. Bentar ya. Bentar ya. Saya open cam aja ya. Boleh. Mantap deh itu bang, open cam bang. Iya. Ini dia. Gini dia. Nah, silakan bang open cam. Itu lebih keren bang, open cam bang. Oke. Iya. Boleh tahu alasannya apa mualaf? Kenapa mualaf? Ya. Ini yang garis besarnya saja ya. Aku sampaikan. Kalau memang aku salah silakan abang bantah dengan data. Yang pertama, ternyata tidak kudapati satu ayat pun dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan pencipta langit alam semesta. Yang kedua, ternyata Yesus tidak pernah menyatakan bahwasanya dia adalah sesembahan, melainkan dia adalah utusan. Yohanes 17 nomor 3. Yang ketiga, bahkan Bapa yang telah mengutus Yesus berdasarkan Yohanes 17 nomor 3 itu tadi pun tidak pernah berkehendak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan untuk umat Kristen. Yang keempat, Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada orang-orang yang mentuhankan dia, orang-orang yang menyembah kepada dia. Yesus tak pernah berjanji apapun. Bahkan Yesus tidak pernah berjanji keselamatan apapun kepada orang-orang di luar dari Bani Israel. Jadi Itu dulu bang garis besarnya bang. Silakan dibantah. berarti dasar itulah yang membuat Lai Faruk Nggak jadi ledoles on cam. ini on cam kan? On cam lah, belum on cam ini. Bentar ya, aku undang ya. Nah, on cam udah silakan. Itu tutup lagi. Udah on cam kah ini? Belum, ini udah aku undang ini, abang terima. Udah, tapi kalau kembali ke Undangan simpan aja, simpan pengaktifan ya. kameranya. Udah. Belum. Harus bagaimana klik simpan kah? Ini ada tombol Iya, simpan, klik simpan bang. Oke. Nah, iya mantap. Berarti itu Silakan. alasannya yang membuat Lai Faruk jadi mualaf gitu. Oke, Iya. itu kan memang ya hak masing-masing ya. Tapi begini, kita sharing-sharing dulu aja ya. Kita boleh lah pakai logika atau pakai data. Tetep layar teman-teman ya, tetep layar. Tolong tetep layar ya. Oke. Kita tembuskan di 300k tetep Iman layar. yang sekarang di iman yang sekarang percaya ada kebangkitan kah? Iya, di dalam Al-Qur'an disampaikan bahwasanya setelah kiamat kami semua manusia akan dibangkitkan Oh gitu. menuju dunia Lalu- yang baru, yaitu masyar. Ada contoh yang sudah pernah bangkit kah? Ada bang dalam Al-Qur'an. Kalau bangkit dari kematian ya, Iya, ada. siapa itu? Tertulis dalam surah Al-Baqarah di mana salah satu umat dari Nabi Musa alaihissalam dibangkitkan dari kematian sejenak untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Siapa itu namanya yang bangkit itu? Namanya tidak disebutkan. Oh gitu. Tapi di Alkitab itu pernah ada yang bangkit ya, Yesus Kristus itu udah dia bangkit. Gitu ya. Oh, siapa yang bilang bang dia bangkit bang? Loh, fakta sejarah banyak yang bilang itu Oh, bangkit. tunggu dulu kalau kita cerita fakta sejarah. Tunggu dulu, kita berpegang kepada Bible atau fakta sejarah? Bible juga ada saksi-saksi yang hidup, fakta sejarah Abang juga buka, ada. abang buka Markus 11 nomor 26. Tadi kan saudara Faruk bilang di Al-Quran juga ada, tetapi nggak ada nama yang disebutkan. Gak ada nama memang, gak ada namanya. Berarti itu Abang buka apakah coba fakta Markus 11 nomor 26. Kita kaji di situ. Apakah ada kebangkitan dari Yesus? Markus 11 nomor 26 bang, kita buka bang. Begini. Tadi kan Saya yang buka atau bicara. abang yang buka? Biar kita diskusi pakai data. Boga, silakan buka. Saya yang buka ya. Ini bang.
Korintus Bang maksudnya. Maaf, Korintus. Ya. Silakan bisa bacakan aja, soal Pak. Korintus 11 nomor 26 ya, bentar ya. Kita buka ini. Bentar ya. Ini dia. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan di sini siapa, Bang? Yesus. Mana yang duluan ditulis, Bang? Penulisan surat Sorry, ini Korintus ada lagi yang atau nelpon ini, sorry. Oke, sekarang saya tanya gini, Bang. Mana yang duluan terjadi? Kematian Yesus atau penulisan surat Korintus? Ya jelas kematian Yesus lah. Kematian Yesus. Yang menulis surat Korintus ini siapa, Bang? Paulus. Bahkan ketika Paulus menuliskan surat Korintus saja, ya ketika dia menuliskan Korintus 11 nomor 26 ini saja, dia belum menyatakan tentang kedatangan Yesus atau tentang kebangkitan dari Yesus itu sendiri. Ketika Paulus menuliskan surat Korintus untuk orang-orang Korintus saja, dia tidak memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Dalil yang lebih kuat lagi, tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengatakan, "Aku Yesus bangkit dari kematian." Tidak ada. Tidak ada, Bang. Bahkan di dalam Yohanes 20 nomor 13, di situ dikisahkan Maria kehilangan mayat dari Yesus. Mayatnya saja hilang, Bang. Gini. Anda salah baca Alkitab. Coba lihat di silakan. dalam sebentar. Silakan. Yohanes. Masya Allah, sukran Bang Penjelajah. Masya Allah, Bang Penjelajah hadir nih. Jazakallah khair abangku. Sekarang gini, Bang, coba abang sebutkan satu ayat dalam Bible yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus dari kubur, Bang. Silakan. Sangat banyak. Satu saja aku minta, Bang. Satu saja. Silakan, biar kita kaji, Bang. Silakan. Nirina niruna nirina biruni nirina niri tirina. Bang Afrizal, jazakallah khair. Nirina nirina tirina nire tirini tirina nire tirini tirina. Itu Nora datang gitu. Kita tuh si Nora. Yohanes 11 ayat Gimana? Yohanes 11 ayat 25. Bentar, Bang ya, Yohanes 11 ayat 25. Iya, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah aku nyanyi sikit-sikit kan itu? Nyanyi lagu yang perceraian yang ku impikan. Bahaya itu. Lihat ya, aku lagi di luar apa nih pengadilan? Siap itu, siap. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah metong." Oke, akulah kebangkitan dan hidup. Apakah di dalam ayat ini Yesus menyatakan dia bangkit dari kematian? Itu dia belum mati dan bangkit. Tetapi Belum dia kan? berkata, Ini kan belum kan, Bang? Belum Dengerin metong dulu. dia di sini kan, Bang? Bang, jangan bilang Dengerin dulu. MATI, Bang. Bang Doles, Dengerin jangan dulu. bilang MATI, nanti kok kena Bennett, Bang. Nah, dengerin dulu. Ya, Iya. dengerin. Ini peristiwanya, ngerti nggak peristiwa itu kenapa Yesus katakan demikian? Iya. Ngerti Silakan, nggak? jelaskan, Bang. Nah, ini Lazarus sudah mati 4 hari. Iya, Ya. silakan. Lazarus mati 4 hari, Yesus datang ke rumah Lazarus. Yang saudari-saudarinya adalah Maria dan Marta. Iya, Itu ya. silakan. Nah, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Ketika Maria dan Marta mendatangi Yesus, mereka menangis mengatakan bahwa teman saudaraku sudah mati, yang kau kasih sudah mati. Tetapi Yesus berkata, dia akan bangkit, sebab akulah kebangkitan dan hidup. Itulah ayat ini ditulis. Perkataan ini perkataan Yesus sendiri. Gitu ya. Yesus yang berkata, dia bahkan belum mati, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Perkataan ini bukan hanya dilaksanakan waktu itu dan ini berlaku sampai hari ini. Yesus sendiri bangkit dari mati, Lazarus pun dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Begitu. Sudah? Ya, ini fakta, itu fakta. Dan Bentar, Lazarus bangkit dari kematian. Ya, sudah? Sudah. Oke, kita Coba kembali tanya. ke temanya, Bang. Ya, kita kembali fokus kepada pembahasan kita. Pembahasan kita adalah ya, di mana ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan dia bangkit dari kematian. Lah, ini Maka ayat sudah jika jelas kita bilang, tunggu dulu, Bang, "Akulah jika kita kebangkitan dan bertanya, hidup." jika kita bertanya tentang hal itu, seharusnya ayat yang dikasih itu adalah ayat di mana ayat itu menceritakan sesaat setelah kematian Yesus, bukan sebelum kematian Yesus. Dia belum Sama. mati saja dia sudah bilang dia Yang kita kebangkitan dan tunggu, hidup. Bang, orang belum melakukan itu bisa saja, Bang. Aku pun belum metong, bisa saja aku bilang aku bisa bangkit dari kematian. Ini kan, Bang, pertanyaan ini muncul karena apa? Karena ada kematian Yesus. Adanya kematian Yesus, lalu kalian memframing adanya kebangkitan Yesus. Nah. Jika memang ada kebangkitan Yesus, maka harusnya ada ayat di mana Yesus mengatakan dia telah bangkit dari kematian. Di mana ayatnya, Bang? Bang penjelajah, jazakallah khair. Kitab Wahyu, lihat di kitab Wahyu. Di Oke, kitab silakan. Wahyu berapa? Kita buka, Bang. Tuh. Wahyu Wahyu pasal 2. nomor Bentar. nomor Sebentar. Jindegi jindegi tere mere ne tere ririna tirina 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 mere tirini tirina se apa pemain nomor mere tirini tirina. Masya Allah, syukran Bang Acong, jazakallah khair. Di follow ya Bang Acong, Bang Penjelajah teman-teman ya, di follow teman-teman ya. Di follow teman-teman. Mereka itu support kita ya, supporter kita, dan juga Pak teman-teman ini di bawah juga saling follow ya. Kita tunggu ya, sambil menunggu kita biar jangan bosan, kita nyanyi teman-teman ya. Bang Faruk ini suaranya suara emas ini loh. Mere terene mere terene tere tirini tirina tere tirini tirina. Lama kan Bang Penjelajah, syukran. Masya Allah, berkah selalu abangku. Barakallahu fikum. Nyanyilah toh, sakit kepalaku. Oh, jangan nyanyi, siap. Ingat, jangan nyanyi, sakit kepala itu Nora nanti. Makanya aku tahunya kalian rindu, senang kalian dengar aku nyanyi karena suaraku tuh bagus, suara emas. Syukron Bang Acong, jazakallah khair ya, suaraku suara emas. Tapi jangan Wahyu nyanyi. 1. Wahyu 1 ayat 18. Iya. Wahyu 1 nomor 18. Wahyu. Iya, Wahyu 1 nomor 18 kan. Masya Allah, syukron abangku. Wahyu 1 nomor 18 kan. Aku telah metong, ya kan? Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini Bang ya, ayatnya Bang ya, bentar ya. Ya. Bentar ya. Aku putar ya. Loh, mana sinyalnya, Wi? Bentar, Bang. Gawat dia nih. Masya Allah, Bang Bimba. Ngeri ya. Itu Nora diam aja dapat paus dia. Diam dia, paus keluar. Ini Bang ya. Nomor 118 kan Bang? Ya. Ya, dan yang hidup. Aku telah metong. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sudah? Ini Bang, Ya. yang jadi dalilnya Bang. Betul. Oke, sekarang kita kaji Bang.
Ya. Apakah tulisan yang ditulis oleh Yohanes yang dia mendapat penampakan di Pulau Patmos ini, dia bertemu langsung dengan Yesus, Bang? Ya, Mana yang duluan, Bang? Tertulisnya surat Wahyu ini atau matinya Yesus di kayu salib? Yesus sudah bangkit. Pertemuan ini Yesus sudah bangkit. Tunggu, Bahkan Bang, Yesus surat naik ke Wahyu surga. itu, Bang. Abang tahu nggak rekam jejak surat Wahyu? Jelas tahulah saya ini hamba Tuhan. Iya, Betul. surat Wahyu itu adalah mimpi Yohanes di Pulau Patmos, betul? Bukan mimpi, itu penglihatan. Dia dikuasai Penglihatan roh. itu berupa mimpi, Bang. Karena ketika dia dikejar-kejar, dia pergi ke Pulau Patmos, dia terlelah lalu tertidur, betul? Yohanes itu Yesus sudah mati belum di situ? Di mana? Ketika di Pulau Patmos Yesus sudah mati belum? Yesus sudah metong. Nah, Yesus berarti sudah mengaku, metong. kan? Dengar dulu. Iya, Yesus dengar sudah dulu. metong. Apakah Yesus- ketika Yesus, Bang, gini, Bang, namanya bangkit itu, orang yang tertidur bangkit dia dari kuburnya. Apakah ketika Yesus bangkit dari kuburnya Yohanes menyaksikan itu? Tidak. Setelah itu diburu, menyaksikan. semua para murid-murid Yesus itu diburu oleh tentara Romawi pada masa itu, dan para orang-orang yang membenci ajaran-ajaran Yesus pada masa itu. Berlarilah Yohanes sampai ke Pulau Patmos. Ketika sampai di Pulau Patmos, dia kelelahan lalu tertidur. Setelah dia tertidur, dituliskannya surat Wahyu ini. Sekarang yang kutanyakan, apakah surat Wahyu ini ditulis oleh Yohanes berdasarkan dia saksikan langsung atau berdasarkan penglihatan dari Yohanes di Pulau Patmos? Ketika Yesus bangkit dari kematian, 40 hari lamanya dia bolak-balik menampakkan diri. Satu, sebelum dia diangkat ke surga. Abangku, kita fokus kepada surat Wahyu ini tadi. Surat Wahyu ini ditulis berdasarkan penglihatan nyata dari Yohanes, pembicaraan atau komunikasi langsung ke Yohanes kepada Yesus, atau berdasarkan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Kitab Wahyu itu ditulis setelah Yesus naik ke surga, bukan setelah Yesus naik ke Nanti surga dulu, itu Bangku. disaksikan. Nanti dulu kita cerita dia naik ke surganya. Begini. Kitab Wahyu ini yang dituliskan oleh Yohanes ini berdasarkan penglihatan langsung, kejadian langsung yang dialami oleh Yohanes, atau berdasarkan penglihatan, atau bisa dikatakan dengan halusinasi ya, atau halusinasi yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dari pembukaan kitab Wahyu, Yohanes berkata dia dikuasai roh, dibawa ke dia tampak Yesus. Oke, tunggu kita kaji di situ, Bang ya. Kita kaji. Di kitab Wahyu 1 nomor berapa itu, Bang? Dia dikuasai roh. Wahyu 1 nomor Saja berapa? dari kitab 1 ayat 1 sampai seterusnya itu, Hah? aku Yohanes di Pulau Patmos dikuasai roh. Bentar ini, Bang. Apa, Bang Doles? Roh yang bermata 7 bertanduk 7. Nora nggak usah ngomong dulu, Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti.